Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Dan tak terasa dalam hitungan beberapa hari saja kita, terutama umat muslim, akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan ini bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim khususnya. Dan bulannya berlomba-lomba untuk mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap umat muslim juga ingin bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Nah, pemirsa, ada satu hal yang menjadi perhatian setiap tahunnya. Saya bisa sebut ini hampir setiap tahun dan selalu menjadi pro dan kontra hampir setiap kali menjelang atau memasuki bulan suci Ramadan khususnya, yaitu terkait dengan dibuka atau ditutupnya restoran, warung makan dan juga tempat makan di bulan Ramadan pada siang hari. Seperti yang juga sudah digaungkan oleh MUI di beberapa daerah, misalnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Lebak, dan juga di Sumatera Barat yang menghimbau agar warung makan dan restoran ditutup pada siang hari untuk menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, pertanyaannya ini kemudian menjadi pro dan kontra, apakah perlu tempat makan atau warung makan ditutup selama bulan Ramadan? Ini akan kita diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Ya, itu tadi tayangan mengenai sejumlah MUI di beberapa daerah, di 3 daerah tepatnya yang menghimbau agar ditutup tempat makan atau restoran di siang hari selama bulan Ramadan untuk menghormati umat muslim yang sedang berpuasa. Untuk mendiskusikannya malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu, mulai dari Bung Novel Bamukmin, Wasekjen PA212. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di ujung sana ada Bung Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Selamat malam Bung Egy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sana ada Bung Ade Armando, pegiat media sosial. Bung Ade, selamat malam. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam. Ya, bergabung juga bersama kita secara virtual Bapak-Bapak, ini Kiai Haji Ahmad Hudori, Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak, yang salah satu juga menghimbau untuk agar restoran ditutup. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja ke Pak Kiai sebelum kita mulai diskusi di studio. Boleh nggak dijelaskan Pak, sebenarnya apa pertimbangan dari MUI Kabupaten Lebak khususnya untuk menghimbau semua warung makan atau tempat makan dan restoran di Lebak agar tutup, tidak beroperasi selama bulan Ramadan? Terima kasih atas waktunya. Perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa MUI Kabupaten Lebak sebenarnya tidak langsung meminta untuk menutup selama 1 hari penuh di bulan Ramadan. Ini memang kebiasaan setiap tahun MUI Kabupaten Lebak bekerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kami sudah terbiasa dan masyarakat juga sudah tahu himbauan MUI Kabupaten Lebak itu bahwa setiap tahun diminta atau dihimbau kepada warung-warung makan, kemudian restoran selama bulan suci Ramadan ada jadwal waktu untuk berbuka restoran itu pada waktu-waktu tertentu dan tutup pada waktu tertentu. Kami sampaikan begini bahwa setiap tahun itu bahwa restoran dan warung-warung makan, warteg dan sebagainya, kami memang juga memberikan himbauan secara langsung lewat surat MUI ke warung dan restoran tersebut bahwa dari sejak terbit fajar untuk berpuasa itu sampai dengan pada saat menjelang akan berbuka kurang lebih pada pukul 15, yaitu untuk takjil persiapan untuk berbuka puasa. Maka tidak 1 hari penuh jadi untuk tutup restoran dan rumah makan tersebut. Jadi demikian kronologisnya. Jadi kami dari MUI Kabupaten Lebak, Banten, sudah setiap tahun dan itu tidak ada persoalan dengan warga masyarakat. Sebab memang di kita sudah terjalin hubungan dan komunikasi yang baik lah antara sesama warga, sesama umat, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Dan itu tidak ada persoalan di Kabupaten Lebak. Itu saya kira pokok persoalan. Intinya untuk menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa begitu Pak Kiai ya? Betul, seperti itu. Tapi ini kan hanya sebatas imbauan saja berarti ya, tidak ada sanksi jika ada restoran yang tetap beroperasi. Dan tidak ada sesuatu yang harus dipaksa tutup, itu kan sesuatu hal yang memang bukan ranah kami. Kami baik itu dari terutama dari MUI Kabupaten Lebak tidak pernah melakukan
yang semacam sweeping dan sebagainya, tidak pernah kan gitu. Dan masyarakat juga cukup paham sih untuk wilayah Kabupaten Lebak, dan dikenal warga Lebak juga dari komunitas non muslim juga ya sama menghargai satu dengan yang lainnya, dan itu tidak ada persoalan di Kabupaten Lebak gitu. Walaupun kan kita tahu sebenarnya toleransi beragama itu tidak hanya yang tidak puasa menghormati yang puasa, tapi juga kita menghormati yang tidak puasa, Pak Kiai ya. Mungkin ada saudara-saudara kita non muslim yang membutuhkan makan mungkin di siang hari ke tempat makan segala macam. Ya seperti itulah kira-kira. Seperti kemarin kita Waisak itu kan kita menghormati untuk acara Waisak atau hari Nyepi, bukan Waisak bukan, tapi Nyepi. Kita menghormati mereka, sampai juga warga muslim sekitar Bali juga kan tidak pernah menyuarakan adanya selama Nyepi tersebut. Ya begitulah kira-kira saling menghormati dan menghargainya kan gitu. Artinya kita tidak mencampuri urusan agama yang lain, tapi juga agama yang lain menghormati satu dengan yang lainnya tentang amal ibadah seseorang atau kelompok-kelompok agama tertentu yang diakui di Indonesia, itu saya kira, Pak. Ini sudah setiap tahun berjalan seperti itu, Pak Kiai ya? Tidak ada protes dari umat atau warga lainnya? Tidak ada persoalan di Kabupaten Lebak gitu. Tidak ada persoalan. Oke, baik. Saya ingin ke narasumber yang di studio. Saya ingin ke Bung Novel terlebih dahulu. Kalau tadi disebutkan di Lebak itu sudah bertahun-tahun ini bahwa harus tutup dengan jam-jam tertentu, jam operasional tertentu. Kalau Anda sendiri melihat apakah memang ada urgensinya ditutup atau tidak tempat makan atau restoran siang hari selama Ramadan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melihat memang ini Ramadan ini juga disebut bulan dakwah, bulannya syiar. Jadi inilah satu bagian dakwah. Dakwah itu mengajak untuk sama-sama kita yang beriman melaksanakan puasa Ramadan, juga mendidik warga sekitarnya atau masyarakat sekitarnya atau rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku, bahasa, agama untuk menjunjung tinggi juga kearifan lokal. Kearifan lokal ini bukan saja umat Islam yang dituntut untuk bisa toleransi terhadap agama-agama yang lain, akan tetapi agama-agama lain juga harus bisa menghormati apa yang kita menghormati ibadah apa yang kita jalankan. Sebagaimana kita menghormati mereka, bahkan kerjasama kita dalam urusan dakwah itu boleh dikatakan sekarang ini sudah lintas ya, sudah lintas agama kemana-mana, karena perjuangan kami PA212 itu melakukan aksi kemanusiaan, nggak pernah pilih kasih terhadap non muslim pun kita bantu, kita urusi segalanya. Artinya toleransi sudah mulai terjaga, dan ini dan MUI ini menghimbau, mengajak. Artinya bagian dari dakwah ini untuk biasa melakukan daripada mendidik masyarakat atau rakyat Indonesia untuk menghargai bulan Ramadan. Karena kenapa? Bentuk penghargaan itu berarti tetap dengan harus ditutup gitu. Jadi gini, menghargai dalam bulan Ramadan ini adalah banyak hal-hal yang harus dilakukan. Bukan saja untuk menutup tempat rumah makan, juga lingkungan sekitar. Artinya mereka juga orang yang Islam yang nggak puasa juga harus bisa menghormati. Banyak loh yang ngerokok di tengah jalan, makan di tengah jalan. Artinya tempat-tempat rumah makan ini bisa diatur waktu atau tempatnya. Waktunya tadi sudah dijelaskan. Tempatnya juga sebenarnya ada yang memang harus dibuka. Tempat-tempat itu terminal, karena yang diwajibkan berpuasa ya, yang tidak diwajibkan yang berpuasa ini dikecualikan orang-orang yang non muslim, kemudian yang Islam itu yang sakit, kemudian musafir nggak wajib puasa, kemudian juga yang namanya anak kecil nggak wajib puasa. Begitu juga ketika orang yang haid, yang perempuan juga nggak puasa. Memang itu harus ada tempatnya gitu. Nah, cuman kan kita harus bisa ini, Jakarta ini juga membuat perda. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Kalau dibuat perda yang tertib, yang rapi. Perda seperti apa nih? Jadi perda-perda yang sudah ada itu kan berlaku seperti Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat, jangankan Sumatera Baratnya, warung-warung Padang itu yang setiap bulan Ramadan mereka tanpa dihimbau udah ngerti. Tutup. Jadi Anda jam berharap 4 juga sore baru mereka buka, itu luar biasa. Bahkan ada saya beberapa tempat itu yang selama Ramadan mereka tutup. Karena 11 bulan mereka sudah siapkan untuk libur sebulan ini, yang 11 bulan ini sudah mereka siapkan untuk THR karyawannya, untuk mungkin juga mudik. Jadi mereka sudah siapkan di planning untuk 11 bulan bagaimana untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai Ramadan. Artinya kalaupun ditutup harusnya nggak jadi masalah untuk mereka yang tadinya dari mata pencarian di warung makan,
nggak apa-apa betul. gitu ditutup. Gitu. Artinya memang ada pengaturan yang khusus. Karena ini kan kita belum ada lihat pengaturan yang khusus. Jadi simpang siur gitu. Oke, baik. Sementara kita juga yang nggak puasa juga umat Islam juga harus menghormati lah. Yang puasa itu bagaimana, makan di jalanan, minum di jalanan, itu harus diatur juga. Bukan rumah makan saja, banyak faktor-faktor yang kita ini berketuhanan Yang Maha Esa harus juga mereka tunduk. Jadi kearifan lokal ini harus tunduk dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Budaya ini juga harus tunduk kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan sila-sila tersebut, sila kedua, ketiga, keempat ya harus tunduk dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Nanti saya akan minta pendapat narasumber yang lain, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali pemirsa. Perlukah rumah makan dan restoran ditutup selama bulan Ramadan untuk menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa? Saya lanjutkan, tadi terputus Bung Novel menyebutkan bahwa kearifan lokal itu harusnya tunduk kepada ketuhanan Yang Maha Esa tadi disebutkan ya, termasuk tadi Pak Kiai, saya ingin tanggapan dari Pak Kiai bahwa harus diatur tuh semua orang selama bulan Ramadan. Mulai setuju nggak restoran ditutup, jam operasional diatur, terus orang-orang katanya nggak boleh ngerokok di pinggir jalan apa segala macam seperti Bung Novel bilang tadi, untuk menghormati mereka yang puasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ingin langsung menjawab pertanyaan itu, tapi saya ingin menjelaskan tentang filosofi puasa. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran, memang yang dipanggil untuk berpuasa itu orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman itu ya tidak akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, makna iman ini kan sebetulnya dalam. Keyakinan bahwa ini perintah Allah loh gitu loh. Maka saya harus melakukan gitu loh. Persis kalau kita yang melihat yang contoh paling ekstrim, itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Itu kan perintah paling ekstrim itu. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah, imannya kuat, dia lakukan betul itu. Dan anaknya pun Nabi Ismail bersedia untuk dikorbankan, disembelih. Tapi pada faktanya kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba. Ini soal iman. Yang kedua, bahwa tujuan orang berpuasa itu kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang bertakwa karena puasa atau karena ibadah lainnya, itu ada panduannya dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah wabil khusus puasa itu pondasi awalnya orang harus melakukannya dengan iman. Yakin betul ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapapun. Jadi dia melakukannya hanya untuk Allah dan karena Allah. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu asal katanya adalah hasibah. Hasibah itu kalau bahasa Indonesianya artinya hitung-hitungan. Kalau pakai bahasa ekonomi itu transaksi. Artinya orang yang sedang berpuasa itu transaksinya betul-betul dengan Allah. Bukan dengan siapapun. Tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai oleh siapapun. Karena saya puasa murni karena Allah, ikhlas. Ya. Sehingga ketika ada orang mau menghormati saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Lagi pula saya tidak pernah merasa atau menemukan ada orang yang di bulan Ramadan sengaja buka warung, kalau ditanya kenapa warungnya dibuka, saya niat ingin menggoda orang puasa. Kayaknya nggak ada itu. Itu karena faktor memang orang melakukan kegiatan ekonomi yang biasa mereka lakukan. Mata pencariannya lah. Jadi paling penting untuk mencapai ketakwaan, takwa itu sendiri memiliki ciri 6. Ciri yang pertama dan yang kedua itu berhubungan dengan alam gaib. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Yang gaib ini adalah bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia gaib adalah kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu disebut makhluk gaib. Kalau gaib menurut Al-Quran, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kalaupun kita membayangkan, bayangan kita itu pasti keliru dibanding hakikatnya. Apa contohnya? Alam barzah, padang mahsyar, yaumul hisab, surga, neraka. Itu gaib semua. Kenapa gaib? Karena tidak satu pun di antara kita pernah main ke sana. Kalaupun ada yang sudah main ke alam barzah, enggak kembali lagi. Nah, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tapi kita yakini adanya karena informasinya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang memberi informasi itu orang biasa, Bang Novel umpamanya memberi kabar kepada saya boleh percaya, boleh tidak. Dan apa yang dikabarkan itu bisa benar, bisa tidak benar.
Tapi kalau yang mengabarkan itu Allah dan Rasulnya pasti benar. Nah ini tanda orang bertakwa. Percaya pada yang gaib. Dan Allah maha gaib. Oke. Terus tanda kedua dia rajin ibadah. Oke. Yang di dalam Al-Quran itu diwakili dengan sholat. Walladina yukimuna sholat. Orang yang mendirikan sholat. Tanda ketiga orang yang memiliki kedermawanan hati. Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu mengontrol emosi, dan puasa itu sangat tepat sebagai wahanat, waktu di mana kita itu melatih diri untuk mampu mengontrol emosi, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah orang yang wal afina aninnas, mudah memaafkan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu selalu mencintai perbuatan baik. Sehingga saya heran kalau orang tidak memahami makna puasa dengan sesungguhnya untuk menjadi orang yang bertakwa, kok kemudian di bulan Ramadan malah gampang marah-marah, gampang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Apa makna puasa yang dia hayati sebetulnya? Saya secara pribadi di bulan Ramadan seringkali kerja kemudian ketemu dengan teman-teman yang tidak puasa, baik karena non muslim ataupun karena dia muslim memang memilih untuk tidak puasa. Saya tidak merasa terganggu. Warung buka saya tidak merasa terganggu. Bahkan teman-teman yang ngojek umpamanya kerja di jalanan, dia tetap puasa. Sementara dia ngelihat kawannya ngerokok, ngelihat kawannya ngopi, makan, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang puasa tapi tinggal di kantor. Oke, artinya tidak perlulah sampai mengatur-ngatur. Tidak perlu, kita ini harus belajar segala agama, kembali ke hati nurani, kembali ke cara berpikir yang lebih substantif, yang lebih spiritual, yang lebih batin. Karena ini wahananya, puasa itu apa ya? Madrasah, tempat kita menempa diri, betul-betul. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, seluruh nabi itu disebut muslim. Muslim itu artinya adalah orang yang betul-betul pasrah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah spiritualitas yang harus ditempuh. Kalau kita mendengar tadi memaknai orang berpuasa itu yang bertakwa, yang beriman dan segala macam, bisa mengontrol dirinya, yang sabar, tidak gampang tergoda, artinya nggak sampai perlu ditutup lah atau diatur segala macam, bahkan dengan perda sekalipun. Jadi begini, puasa itu diseru kepada orang beriman. Banyak ciri-ciri orang beriman. Untuk apa? La'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang sudah menjadi orang-orang bertakwa ini akan melakukan, yaitu apa sih takwa? Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi daripada larangan Allah. Nah, kita ini bulan ibadah ini jangan lupa, Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Jihad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini nggak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Bayangkan sebegitu beratnya kita berpuasa, Rasulullah melakukan yaitu perang Badar di bulan Ramadan. Justru peperangan pertama ketika Rasulullah SAW ini mensiarkan atau menjalankan agama Allah itu justru ada di bulan Ramadan. Nah, jadi kita nggak bisa tutup mata, kewajiban kita ada di depan mata. Kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf bukan kepada kiai, ulama, ustadz, tapi kewajiban untuk kita semua. Nah, yang jadi masalah begini, nggak bisa kita mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan. Manusia pasti melakukan maksiat, bohong kalau ada manusia nggak melakukan maksiat. Nggak ada manusia suci kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah manusia yang suci, umi, terpelihara daripada dosa. Nggak mungkin berbuat dosa yang dijamin masuk surga tanpa cuma Rasulullah. Cuman yang jadi masalah, Rasulullah memerintahkan untuk nggak libur nahi munkar di bulan Ramadan. Peperangan justru ada terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa zalika azabul iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maksiat yang terang-terangan dipertontonkan. Kalau orang rokok di dalam rumah, dia tutupin, wajib kita tutupin aib, nggak boleh kita intip-intip. Tapi kalau sudah ngerokok di tengah jalan dipertontonkan, ini jadi masalah. Begitu juga warung makan yang mereka sebenarnya tahu untuk bisa melayani yang, tapi kan saya bilang ada terkecualinya. Jangan Ramadan ini menjadi semarak. Artinya nilai-nilai dakwah kita untuk mengajak orang, mendidik untuk orang bisa berpuasa ini
baik yang sudah melakukan puasa, yang belum, itu adalah pendidikan. Kalau lingkungan itu mendukung, maka yang nggak puasa akan terdidik. Dengan apa? Dengan lingkungan. Dia mau kemana-mana serba salah. Karena nuansa puasa ini penuh dengan dirinya, sehingga akhirnya terpanggil panggilan dakwah untuk bisa melakukan puasa. Jadi nggak bisa Ramadan kita mendiamkan kemungkaran, kemaksiatan, nggak bisa. Justru kita harus menjaga nilai-nilai Ramadan, tentu dengan cara pendekatan dakwah. Nah, pendekatan-pendekatan ini kita harus memulai pendekatan-pendekatan yang baik. Jadi begini, ada satu daerah yang memang tradisinya dulu adalah minuman keras. Namun pendekatan-pendekatan dakwah akhirnya bisa berhasil merangkul masyarakat, mengajak masyarakat bahwa itu jalan yang salah, menjadi perda. Untuk apa? Melarang minuman keras. Dan ternyata minuman keras itu di Indonesia ini justru diatur juga, karena termasuk penyakit masyarakat yang memang pemerintah itu harus mengatasi, yang namanya minuman keras, perjudian, perzinahan. Ini penyakit masyarakat. Nah, dengan pendidikan ini, dengan Ramadan ini kita dididik untuk apa? Peduli. Bukan peduli berbagi lagi, tetapi peduli mengajak lingkungan kita untuk apa? Menjaga nilai-nilai Ramadan yang sakral ini. Untuk apa? Mendatangkan rahmat Allah. Karena Ramadan inilah bulan rahmat, bulan ampunan. Ampunan apa yang kita ini berpuasa? Yaitu untuk menggapai daripada nilai-nilai mencapai ridho Allah. Saya ingin minta pendapatnya Bung Ade. Ini bukan karena minta dihormati saja, tapi lebih kepada menciptakan lingkungan yang mendukung, menjaga nilai-nilai kebaikan selama Ramadan. Untuk nahi mungkar di bulan Ramadan lah itu poinnya. Tidak hanya untuk menghormati yang berpuasa saja, intinya tadi kalau kita dengarkan dari Bung Novel. Ya, saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Kan dia cuma dia nggak puasa aja. Jadi definisi amar ma'ruf nahi mungkar tuh dengan menutup warung makan kurang tepat saya rasa. Ya. Tapi kedua, buat saya nih, karena saya bukan ahli agama, buat saya kan perbedaan cara pandang tuh biasa-biasa saja sebenarnya. MUI Lebak ya, tadi yang melarang, ya nggak apa-apa juga, itu hak beliau. Tapi saya akan katakan MUI Pusat mengizinkan. Ya, Pak Holil Nafis kalau tidak salah, baru saja saya baca kalimatnya, nggak ada tuh masalah, dia bilang nggak usah ditutup. Silakan, yang penting adalah pakai gerai. Hormatilah ya orang-orang yang sedang berpuasa dengan tidak demonstratif. Tapi warungnya sih nggak apa-apa, dibuka aja katanya. Jadi itu MUI Pusat. Kemudian siapa wakilnya yang nama Batak itu? Bukan. Tambunan. Ya. Itu bahkan mengatakan bahwa ya jangan ditutup lah. Warung-warung itu adalah tempat masyarakat rakyat kecil itu ekonomi ya, itu adalah periuk nasi mereka. Sekarang kita udah dilanda COVID, sudah berbelas-belas bulan mereka mengalami kesulitan. Kalau bulan ini mereka memperoleh rezeki ya dari jual makanan, ya marilah kita hormati mereka. Jadi ini ada dua cara pandang, biasa-biasa saja menurut saya. Saya sih senang karena kayaknya tahun-tahun lalu sih MUI Pusat tidak pernah, mungkin saya salah ya, koreksi saya kalau salah Ustadz Kiai. Kalau saya salah nih, tapi saya ingat sih kayaknya sih nggak pernah tahun-tahun lalu sampai ada pernyataan dari pimpinan-pimpinan MUI Pusat untuk mengatakan bahwa nggak apa-apa kok, ya kita silakan mau buka warung gitu ya. Nah sehingga ya nggak apa-apa juga di Lebak ada pernyataan semacam itu. Jadi ini kan sama-sama pernyataan ulama ya, sebagaimana Pak Taufik Damas juga adalah komisi fatwanya NU kan. Kalau misalnya NU menyatakan boleh gitu ya, ya itu pendapat fatwa atau pandangannya ulama NU. Masyarakat juga harus kita saling menghormati aja. Yang bahaya adalah memang kalau seperti terjadi di tahun-tahun dulu ya, fatwa itu kemudian ternyata atau pernyataan para ulama ini tidak berhenti pada sekedar pernyataan. Itu dijadikan pembenaran bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya untuk sweeping, untuk obrak-abrik ya. Bukan negara loh, ya kalau Satpol PP, ada ormas-ormas. Kalau Satpol PP, saya juga sebetulnya agak sedih ya. Satpol PP itu ngapain juga gitu ya, merusak misalnya warung orang, merebut tempat makanannya. Tapi yang paling parah adalah kalau ada ormas kan, merasa mereka punya hak legalitas karena adanya fatwa, bukan karena perda ya. Kalau di Sumatera Barat ada perda ya sudah silakan, perda itu Sumatera Barat aja, DPRD Sumatera Barat, tapi nggak usah
diberlakukan di tempat-tempat lain. Dan Oke. buktinya memang dari berapa provinsi ya? 34. 34 ya, ada satu provinsi yang beda, yang mungkin Sumatera Ada Barat agak beberapa beda lah provinsi sama ya. yang Oke, baik. lain gitu, nggak apa-apa juga lah. Oke, nanti saya akan minta pendapat Bung Egy, tapi kita harus jeda dulu Bung Egy ya. Kita jeda sejenak, dosisnya akan mendiskusikan mengenai ini usai jeda sesaat lagi. Saya mau ke Bung Egy. Tadi Bung Egy Anda sudah mendengarkan ya penjelasan panjang Ya, lebar dari dengar. sudut pandangnya Pak Damas tadi dan juga Bung Novel. Ini dijelaskan mengenai takwa dan lain-lain segala macam. Kalau Anda sendiri pendapatnya gimana? Harus nggak sih sampai diatur restoran buka selama Ramadan, atau bahkan Bung Novel bilang tadi harus ada perdanya untuk bisa mendukung. Ya, sebagaimana Dinda Taufik tadi ya, saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara pandangnya adalah dalam perspektif cara berpikir. Saya membangun dari persepsi, kesadaran, dan pentaatan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini dalam dunia Islam sih wajar-wajar saja. Hanya kalau dalam konstruk berpikir itu nanti akan menentukan konstruk hukum. Nah, apa yang diterangkan Adinda Taufik, Brother Ade itu tinjauan subjektivitas individual. Memang begitulah takwa individual itu begitu. Tapi jangan lupa ada ayat Allah juga yang menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadah dan hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Ada kata yang menarik antara ibadah dan hidup. Jadi dalam perspektif kehidupan kita nggak boleh lepas dari dimensi ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler, orang barat memahami waktu itu time is money, waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride, kita harus banyak ibadah kepada Allah. Maka dalam konstruk persepsi itu, takwa yang saya pahami, yang secara individu kita nggak beda ya. Tapi secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa. Jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa, itu di cover dengan konstruk hukumnya sangat jelas, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Negara loh. Nah, jadi dalam perspektif ini, negara Indonesia ini mesti bertakwa. Dengan dibantu secara individu-individu tadi seperti yang diterangkan Adinda, tapi sangat benar sekali. Tapi yang ingin saya terangkan dalam konteks konstruksi berpikir negara yang harusnya juga merupakan satu bentuk ketakwaannya, maka tidak boleh ada satu situasi dalam kehidupan ini, hatta itu urusan cuma restoran. Sebenarnya ini menurut saya sih sangat simpel ya. Jadi bukan lagi diserahkan kepada selera, bukan lagi diserahkan perlu nggak perlu, bukan. Tapi konstruknya adalah hukum ini menjamin di negara ini kalau mau menjalankan puasa itu sangat dijamin. Nah, untuk menjalankan puasa yang relatif sempurna, bukan pendekatan individual subjektif tadi, ya mesti dijaga. Jadi takwa dalam perspektif negara menurut saya adalah kemampuan menutup peluang. Jadi segala bentuk peluang yang bertentangan dengan kemaksiatan dan segala yang membatalkan puasa itu mestinya harus dicegah sedini mungkin. Jadi jangan diserahkan kepada individu. Jadi maksud Anda negara harus benar-benar menjamin dengan mengeluarkan Iya apa? Aturan orang-orang gitu? itu judul undang-undang dasar begitu kok. Negara menjamin, kenapa enggak? Saya berandai-andai, kalau takdirnya saya presiden, saya atur betul yang benar. Perlu nggak sampai seperti itu Pak Damas? Karena negara menjamin gitu loh. Oke, sebentar, negara menjamin. Oleh Tadi karena kalau ini itu, konteks saya belum selesai. Tadi kan dia bicara saya nggak. Yang kedua, kalau konstruk persepsi ini clear, kesadaran kita berbangsa clear, maka pentaatan kita kepada Allah sangat clear. Indonesia ini terjaga betul. Karena segini, brother ya, menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran.
75% tidak sholat. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kondisi rakyat kita 75% tidak sholat, 73% tidak bisa baca Quran. Nah, maka peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden itu ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, menjaga ketertiban untuk tidak ada penjajahan di muka bumi ini. Nah, poin pentingnya di sini dalam konteks menjaga kecerdasan ini, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, harusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan. Dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa. Maka logika berikutnya harusnya itu di negeri ini berlaku hukum-hukum Allah. Karena dasar negara ini Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara Islam, itu berbeda. Tapi undang-undang menyatakan pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksud yang Maha Esa? Di mukadimah dijelaskan Allah. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan. Maka siapa yang memberlakukan hukum itu? Presiden dan DPR. Sesuai pasal 5 ayat 1. Jungto pasal 20, pasal 21. Sebentar, apakah sampai perlu diatur seperti itu Pak Damas? Negara hadir, amanat undang-undang katanya pasal 29 harus diatur sedemikian rupa untuk bisa beribadah. Agama itu ciri khasnya itu adalah ketundukan. Tadi saya sudah sempat menyinggung semua nabi dulu itu disebut muslim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yahya, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu disebut muslim. Dalam pengertian generik bahwa kata muslim itu adalah pasrah. Pasrah itu harus lahir dari dalam batin, dari dalam diri kita sendiri. Saya merasa percuma kalau umpamanya saya puasa tapi ada faktor luar yang memaksa saya puasa. Gak ada gunanya itu. Karena itu tadi inna solati seperti yang dikutip oleh Abang Da Egi. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua ibadahku, hidupku, matiku, sholatku hanya untuk Allah dan karena Allah, tidak termotivasi oleh kekuatan manapun. Ya, justru itu benar. Negara, tapi gini, dalam perspektif andai kata, tadi sudah katakan, berlaku persepsinya bagi seorang presiden. Itu kan seorang Taufik yang nggak punya apa-apa jabatannya. Kalau dia presiden bagaimana? Yang beriman kepada Allah, yang menjaga rakyatnya ini. Ada 4 pokok tugas presiden tadi. Maka perspektif dia sebagai presiden, sebagai orang yang beriman, kan berkewajiban tunduk patuh kepada Allah. Dia tidak mungkin membiarkan rakyatnya semau gue aja, nggak bisa loh. Kan kumaha aing itu nggak bisa. Cek Sundama, nggak boleh. Mesti ada kejelasan dia sebagai pemerintah begitu. Ini di mana sekarang? Konteks semau gue-nya gimana? Kan semua memang sudah balik masing-masing. Ini menempatkan tadi. Nggak boleh ada intervensi luar. Harus terserah diri sendiri. Ya gimana kalau dia pemerintah? Ini kan dia bukan pemerintah. Saya bicara tentang dasar negara ini Tuhan. Dan di negeri ini yang membuat hukum namanya presiden dan DPR. Itu nggak bisa dibantah. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, pasal 21, UUD 45 begitu loh. Kehadiran negara untuk bisa terlibat di sini begitu. Nggak boleh negara itu ikut campur urusan orang beragama. Bahwa negara menjamin orang menjalankan ajaran agamanya harus itu. Semua umat beragama harus mendapatkan jaminan. Tapi kalau soal urusan orang menjalankan ajaran agama itu harus datang dari panggilan Allah, bukan panggilan presiden, bukan panggilan hukum konvensional. Itu makna dari inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, itu saya bilang tadi itu takwa individual. Bagaimana kalau saya misalnya, saya nggak usah contoh yang lain, saya presiden republik, saya punya kewajiban menjalankan syariat Islam, bagaimana? Loh tapi itu kan konteksnya, sebentar Bang Egi. Persepsi gitu loh. Kita berbeda di persepsi. Betul. Anda persepsi individual, saya persepsi kenegaraan. Tapi kan nggak segampang itu juga. Yang sudah digariskan oleh undang-undang. Saya tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Menyimpang dari mana saya? Tidak ada. Karena ini tugas pokok presiden tadi begitu. Sebentar, ini harus diluruskan. Dan DPR membuat undang-undang. Undang-undang dasar menjamin umat beragama kan tidak hanya Islam, ada 5 agama yang diakui di negara ini. Semuanya cuma Islam. Ya tidaklah, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang everybody, yang betul-betul beragama dijaga.
Tidak boleh. Bahkan Islam menekankan jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Oke, Surat Al-Maidah ayat 8. Kan Anda paham itu. Oke, nanti kita Maka oleh lanjutkan karena kembali. itu, Nanti jeda dulu Bang Egy, ya, sebentar. Saya juga ingin saya harus mendengarkan. menjaga begitu. Maka persepsinya jangan persepsi individu. Jangan persepsi individu. Oke, Iya. nanti kita lanjutkan. Usai jeda Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin mendengarkan pendapat Bung Ade Armando tadi. Bung Ade tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa ini ada konstruksi hukum yang harus dibangun ini untuk menciptakan orang bisa beribadah dengan baik. Negara harus menjamin ini gitu loh. Ya, saya rasa tidak pernah ada masalah dengan menjalankan keyakinan di Indonesia. Hukum kita sangat melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Nah, bahwa orang tidak puasa kan tidak berarti bahwa dia tadi saya katakan tidak berarti dia menjadi jahat atau maksiat atau mungkar kan. Karena data yang dipakai oleh Bang Egy juga menarik, kalau 75% orang Indonesia itu tidak sholat, artinya dan kalau kita gunakan logika tidak puasa itu maksiat, maka tidak sholat juga maksiat kan. Jadi 75% orang Indonesia melakukan maksiat. Nah, kalau diikuti logika bahwa negara harus campur tangan mencegah orang maksiat, maka ya negaranya harus campur tangan bahkan melarang orang untuk tidak sholat misalnya. Ya, nah karena itulah saya katakan bahwa nggak bisa dong ya hanya karena orang itu tidak puasa atau bahkan jualan di masa Ramadan itu tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa dia itu sedang tidak mendukung hak orang untuk menjalankan ibadah puasanya. Itu loncatan logika menurut saya. Ya boleh-boleh aja dong orang nggak puasa atau boleh-boleh aja dong orang menawarkan makanan kepada siapapun di bulan Ramadan. Kemudian ketika dikatakan tadi presiden harusnya menjalankan kewajibannya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, saya ingin ingatkan bahwa yang diwajibkan kepada presiden adalah menjalankan hukum di Indonesia dong. Ya, bukan misalnya tadi dikatakan harus menjalankan syariah Islam. Nggak ada kewajiban bagi negara ini untuk menjalankan syariah Islam. Bahkan kita harus selalu ingat bahwa kan pernah memang negara ini hampir ya mewajibkan setiap umat Islam di Indonesia itu untuk menjalankan syariat Islam. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan tentang berapa kalimat, 8 atau 9 kalimat di Mukadimah UUD 45 yang kemudian diakhiri dengan keputusan bahwa kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariat itu ditolak oleh negara ini sejak negara ini lahir. Jadi mengatakan bahwa presiden itu wajib menjalankan syariat Islam menurut saya secara logika saya itu nggak benar dong. Tidak ada kewajiban bagi seorang presiden di Indonesia, Pak Jokowi misalnya, untuk memastikan bahwa orang-orang di Indonesia ini menjalankan misalnya kewajiban apakah sholat, apakah kewajiban tentang puasa dan seterusnya. Itu adalah saya Muslim dan saya insya Allah puasa, saya insya Allah sholat. Tapi saya juga merasa bahwa kalau ada orang lain yang sesama Muslim yang tidak puasa. Brother, bisa dibantah nggak? Tidak. Kita kan dialog nih ya. Iya. Silakan. Begini. Kalau konstruk hukum ada dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang sudah itu dicoret. Dekrit. Ya itu tidak, justru ini sudah dicoret kan tahun 59. Itu Kembalinya ke situ. Jadi Indonesia kalau bicara dasar hukum, ini penonton harus tahu ya. Penonton harus sadar. Saya nggak mau nyebut Jokowi dan Jokowi taat kepada nenek moyangnya, menghormati Soekarno. Itu Soekarno loh. Sorry, ini agak mendasar karena bagi kawan-kawan ini mereka mengatakan bahwa ada kewajiban ya bagi negara untuk mewajibkan semua umat Islam di Indonesia untuk menjalankan apa yang disebut sebagai syariat Islam. Itu yang saya katakan tidak benar. Ya,
itu harus jelas nih publik Ya, di Indonesia tidak harus benar, tahu itu kan bahwa persepsi Anda. enggak syariah Oke, Islam sebentar. dijalankan tidak di Kalau Indonesia. Anda Yang jelas- betul-betul beriman kepada Allah Oh, enggak, dalam saya arti beriman Al-Quran, dong. ada atiullah wa Enggak, saya atiur Rasul beriman. Oke, wa Bung ulil Egy. amri minkum. Saya nggak yakin Ini saya bahwa Di sini kembalikan Anda ke kembali konteks. ke lebih beriman dari ayyuhalladzina saya. amanu Oke, gitu. Bapak-bapak, saya harus Enggak. kembalikan konteks diskusi kita ya mengenai bulan Ramadan harus buka atau ditutup restorannya. Ini kita kembali lagi ya. Terakhir saya mau ke Bapak Ahmad Hudori sebentar, Pak Hudori. Kita kembali dari himbauan MUI tadi bahwa bagaimana menciptakan suasana umat beragama yang penuh dengan toleransi ya di sana, makanya dihimbau untuk diatur jam operasionalnya begitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya begini Mbak. Jadi himbauan MUI itu tidak hanya murni untuk yang poin terakhir, cuma ada beberapa poin yang memang kami himbau, di antaranya untuk sesama umat muslim mengingatkan selama bulan suci Ramadan dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk untuk berpuasa selama Ramadan. Jadi poinnya itu banyak. Nah, poin-poin yang ini ditinjau sekarang ini memang sepertinya Ya, sayang sekali terputus dan waktunya untuk Pak Hudori juga habis. Terakhir Bung Novel, boleh apa masih disampaikan singkat saja? Saya beri Baik, kesempatan. saya jelaskan. Kita harus yakinin Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oke. Baik perintahnya adalah rahmatan lil alamin. Begitu juga larangannya, semuanya apa yang diperintahkan itu kemudian juga larangan adalah rahmatan lil alamin. Nah, Ramadan ini dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tiap hari kita dididik, ditempa sebagai orang beriman, diseru selama 30 hari. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar kenapa? Agar kita nanti siap seorang beriman untuk menerima panggilan-panggilan yang lain. Nah, nilai-nilai Ramadan ini untuk mendidik. Bekal 11 bulan ini kita bawa bekal untuk menghadapi 11 bulan. Oke. Artinya orang-orang beriman itu kuntum khair ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Justru orang-orang beriman itu orang-orang yang menjadi golongan umat yang terbaik, itu yang menyeru akan kebaikan, melarang akan kemungkaran. Itulah dididik. Baik. Ditempa Ramadan ini adalah sebagai bulan tarbiyah untuk dididik kita menerima perintah Allah. Orang beriman harus terpanggil dengan perintah-perintah Allah apapun urusannya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kiai Haji Ahmad Hudori. Waktu kita sudah habis Pak Kiai, mohon maaf. Pak Hudori terima kasih dan sayang sekali terputus. Pak Kiai Taufik Damas terima kasih. Bung Ade Armando, Bung Egy Sujana, Bung Novel terima kasih. Saya Dwi Anggi akhiri dua sisi malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa pekan depan. Ente gak request.